bawa anyir segala apa gini. Tiba-tiba 10 menit berjalan, gue teriak sendiri, cut. Gue sebagai host teriak cut. Karena jadi yang gue rasakan itu begitu gue pegang, mungkin nyamber ke guanya, gue gak ngerti. Yang gue rasakan itu energi pilu sedih. Berapa banyak persentase yang orang-orang yang merasa terganggu itu yang ternyata di akhir-akhir mereka bermasalah sebenarnya. Iya sih. Iya lagi. Iya. Pernah kepikiran gak lo? Iya benar. Iya Ternyata lagi. mereka bermasalah. Iya lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bersama gue dan juga Ayu. Kali ini kita kedatangan seseorang yang dulu dia sebagai host salah satu acara fenomenal, di mana gue kalau nonton acara itu kayak kepikiran gitu, seberapa menyeramkannya di lokasi, seberapa menyeramkannya orang-orang yang diuji nyalinya pada saat itu. Salah satu host kenamaan di dunia lain, Kang Niko Oliver. Yeay. Harus horor ya? Enggak. Kita Oh. santai. Gua si penakut ini, gue si penakut. Kita bawanya chill aja, walaupun tetap merinding gitu. Zaman dulu tuh suka banget aku nonton Om. Iya kan? Om Iya. lagi. Iya benar. Ya bini gue sama guanya beda 11 tahun. Bener. Pak. Iya kan? Iya. Gue aja suka nonton gitu dan kadang-kadang suka ngebayangin gitu. Gimana ya jadi host di situ? Mungkin yang ada di bayangan gue gini. Mungkin gua misalkan jadi host dunia lain, tadinya biasa aja, penakut bahkan skeptis mungkin, tapi begitu sering syuting bareng di lokasi yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda juga, lama-lama bisa jadi peka, terasa, atau bahkan mungkin ya Jadi biasa ngeliat aja gitu. Atau biasa aja. Nah kalau lu Kalau gua awalnya deh sebelum lu ke area itu, ya mungkin kalau kita kan tumbuh kembang di Indonesia memang dengan cerita-cerita mistis Ya. Betul. yang beredar Ya, gitu kan. ya. Kita dari kecil udah biasa lah Ya. dengar hati-hati jangan keluar pas maghrib. ya. Ada kuntilanak Ya. lah, ada genderuwo lah, gitu kan. Berkembang, bertumbuh dengan cerita-cerita itu, ya nasibnya kayak Kang Wendy ya. Ya. Kalau gelap dikit takut. Iya betul. Akhirnya tiba-tiba gue masuk 2013. Pertama kali masuk kan 2013 tuh. Pas masuk, oke, Nick casting. Casting, oke. Apa programnya? Masih dunia lain? Lah. Mohon maaf, memang sih senior saya Hari Panca botak juga memang, betul. kan. Rudy yang waktu itu juga botak, gitu kan. Oke. Ya udah deh casting, masuk, syuting. Oke. Syuting episode pertama. Waktu itu gue pegang masih taping. Ya. Karena masuk pertama kali taping kan. Taping episode pertama. Waktu itu pas gue masuk karena Rudy Kawilarang itu sudah berjalan 5 tahun, mereka sedikit ganti konsep. Oke. Mau hostnya ada 2. Oke. Bukan selain praktisi ya. Ya. Selain praktisi. Hostnya ada 2. 1 cowok, 1 cewek biar bisa ganti-gantian. Barengan sama Abi Galabi. Oke. Masuk syuting. Oke, kita ada namanya segmen pembuktian. Ngapain pembuktian? Kita di dalam lokasi, kita nusuri lah lokasi gitu. Ya. Jadi praktisi yang tugas itu cuma 1. Abi sama praktisinya di dalam ruangan, Niko di luar. Jadi 2 area terpisah. Ya. Gitu Oke. kan. 2 area terpisah. Gue masih ingat itu di Benteng Pendem, area Jawa Timur. Oke. Masuk. Nah, tapi karena taping, jadi mereka nggak bisa dual cam. Harus beresin 1. Oke, satu. Abi dulu sama praktisinya dalam. Oke. Niko tunggu di luar aja. Oke. Kita running. Oke, ya silakan Niko keluar ya. Oke, gua keluar. Gua standby di luar gelap-gelapan kayak peserta uji nyali. Anjir. Beneran. Tapi masih ada kru dong. Enggak. Hah? Enggak. Kan semuanya krunya ke dalam. Bener-bener karena ketika kita pembuktian, kan kalau ketika pada saat kita pembuktian, itu lokasi benar-benar seperti uji nyali. Karena kan mereka night vision, jadi pakainya CCTV yang memang sudah disetting. Iya. Jadi sudah clear dipasang. area. Clear area. Jadi ya sudah, kru balik ke control room. Saya berdiri di area luar sendirian, gelap-gelapan. Dan mereka pembuktian di dalam 10 menit lebih.
Oke, berarti di luar sih ya 20 menitan lah. Ya, Omnya di luar kurang ya. lebih. Udah nunggu gitu. Oke Nick, siap Nick, mulai. Oke, siap. Syuting. Itu rasanya deg-degan banget. Tegang banget. Tapi sebenarnya di momen itulah yang membuat gue sedikit menjadi lebih berani, Kang. Karena begitu. Oke Nick, mulai ya. Oke, baik. Mulai running. Ini jadi di lokasi ini. Sempet gue nyium bau anyir. Oke. Karena kebetulan lokasi itu Benteng Pendem yang area penjara bawah tanahnya lah gitu kan. Bau anyir segala apa gini. Tiba-tiba 10 menit berjalan, gue teriak sendiri, cut. Gue sebagai host teriak cut. Karena gue diomelin sama PD kan, program director kan. Kenal Mbah Pras nggak? Iya. Mbah Pras almarhum kan. Kenapa nih? Gue lupa tombol record di handcam gue. Itu ketegangan. Iya, Betul, oke. ya betul. Tapi after that ternyata gue belajar bahwa oh iya ya, gue nggak boleh terlalu nervous. Oke. Mungkin itu prinsipnya bisa Ya, lu pakai sih kan oke. gitu kan. Kalau Betul, misalnya diajak ya. penelusuran, Kang Ya, Wendy ya. mungkin bisa tuh gitu Ya. kan. Tapi sebenarnya kejadian demi kejadian berikutnya yang akhirnya membuat gue oh iya ya, energinya ada beberapa daerah yang cukup kuat ya Oke. gitu. Oke. 2013 akhir ulang tahunnya Transcorp bikin live pertama itu daerah Cibubur. Itu gue udah nggak, gue sama sekali jujur gue di momen itu gue tidak merasakan apa-apa karena otak gue lagi stres. Oke. Kita reality show, we have no script. Oke. Ya. Jadi otak gue udah nggak fokus di Iya. situ tuh, benar-benar fokus sama kerjaan gue ini live Iya, pertama iya, nih. iya. Tapi kan per Januari 2 kali seminggu. Oke. Nah udah deh mulai tuh Bandung, habis apa lagi ya, Sumedang segala apa. Kaki gue pernah tiba-tiba lagi pembuktian, kaki gue kekunci Kang. Ini kan lagi jalan nih, kaki gue tiba-tiba kayak ada yang meluk, Nahan. kayak ada yang meluk. Udah gitu nanya dong, waktu itu praktisinya siapa ya? Risa kalau nggak salah, macam gitu. Teh Risa, ini kenapa? Enggak, itu kan di sini banyak anak-anak pada hobi sama kamu mainin melukin. Terus lu santai aja, Kang. Akhirnya belajar untuk santai. Awalnya sempet takut juga. Takut pasti. Ya sebelum masih dunia lain, gue berapa kali misalnya gue ke rumah temen gue lagi mau ganti baju nih, mau pergi gitu ya, numpang ke kamar dia di atas gitu kan, dia turun, gue keluar, saat lagi ganti baju, ini kaca, gue buka dong, Ya. belakang jendela, lantai 2, Oke. tiba-tiba di belakang kayak pas lagi, lu tau gak, pas kerah lagi mau Ya. Ya. nutup, kayak berasa belakang tuh ada yang berdiri. Pas dia set lah nggak ada. Pas gue tanya, gue kok tadi kayaknya di kaca ngelihat ada orang ini. Oh iya, emang kita di sini yang di lantai 2 balkon situ emang ada yang nunggu korban kecelakaan deket sekitar. Tapi omnya sendiri memang bisa ngelihat atau ngerasain. Kalau berdasarkan statementnya, kalau gue paling gampang gue sih prinsipnya gue tidak bisa melihat, Oke. nggak bisa melihat. Merasakan itu ternyata based on apa yang disampaikan sama waktu itu praktisi, ada Sarah, ada Citra segala apa. Nick, lu sebenarnya sensitif Oke. gitu. Lu sebenarnya tuh bisa Oke. bisa ngerasain, bisa tahu energinya segala apa. Cuman karena gue tidak mau mengulik, Oh iya. jadi nggak terasa. Tapi memang pas zaman masih dunia lain ya semakin Keasah. keasah, Oke. makin keasah karena kan energinya bersinggungan Ya. terus kan gitu. Ya gitu. Sebelum masuk dunia lain deh, Kang. Maksudnya berarti salah satunya itu pas lu ganti baju. Ya. Di luar itu ada kejadian juga yang sebenarnya bersinggungan tapi Oke. lu nggak sadar atau lu ngerasa bahwa ya udahlah biasa aja. Gue pernah beberapa kali sih memang. Oke. Zaman SMP main jelangkung. Kok mau sih? Oh main Ya kan jelangkung. zaman masih muda, masih iseng ya gitu ya. Kok berani? Enggak kok kepikiran. Ya. Itu idenya dari lu atau temen lu? Enggak, itu pas zaman gue SMP kayaknya lagi tren kayaknya ya. Anjrit. FOMO, Iya, FOMO-nya iya. main jelangkung Iya kan dulu ya. tuh pernah kan. Iya, pernah ada Iya. momen itu kan gitu. Nah itu tuh setiap kali gue main jelangkung, setiap kali gue yang megang alatnya, kan zaman kita kan dulu cuma pensil dipegang gitu iya, kan, betul. gitu kan digeser gitu. Iya. Setiap kali gue pegang, sosoknya pasti sama. Apa? Perempuan, ada perempuan dengan nama yang sama, selalu dia. Tapi begitu misalnya, nih gue main sama Ayu nih misalnya ya, main nih, pasti sosok perempuan ini. Oke udah makasih ya, pergi dong.
tiba-tiba Ayu main sama Wendy, udah beda lagi. Gue main sama lu, sosoknya sama. Oh. Itu SMP. Terus lu nggak ada takut-takutnya pada saat itu? Lumayan sih, sampai akhirnya gue pernah kayak pingsan gitu, kayak ya nggak tahu, mungkin energinya nempel apa gimana, gue pernah pingsan. Pas main Jelangkung gitu. Setelah, tapi jadi kayak berapa kali main terus lalu itu. Cuman ya balik lagi, logika gue nggak masuk kala itu. Oke. Jadi ya udah gue cuekin gitu. Itu masih kecil. SMP. Sampai sekarang pernah main jelangkung lagi? Enggak, cukup kali itu. Coba sini mana kertasnya? Jangan dong, Kak, udah. Terus after SMP, Habis itu apalagi ya, zaman-zaman sebelum masih dunia lain itu. Oh, gue pernah sekali lagi ke rumah temen gue, ada lagi rumah temen gue. Itu udah kuliah. Kalau yang tadi yang gue ganti baju itu SMA. Kuliah, rumah temen gue, kebetulan rumah temen gue itu di dalam gang. Kita mesti parkir di luar di halaman. Mobil set parkir. Kosong dong, lu bayangin ya, gelap malam. Set parkir. Lampu lu kan nyala kan? Iya. Gak ada apa-apa. Iya. Mati lampu. Cek. Keluar pintu, terus tiba-tiba pas depan mobil gue, lu ngeliat bayangan hitam tapi mata merah. gue merinding. Terus lu sendiri lagi? Sendiri. Gila. Nah, sekarang gue bisa cerita dengan ketawa ya. Betul. Nah itu maksud gue. Pada saat itu momen mah begidik langsung takut. Ya, tapi akhirnya memang ternyata si pengalaman gue di masih dunia lain itu yang membuat gue lebih santai menghadapi itu. Mungkin kayak Ayu udah lebih sensitif, lebih santai dibandingkan awal-awal yang parno, takut segala apa gitu. Yuk coba Pak. Enggak. Ibarat kata nih kalian udah kering, gue masa baru mau nyemplung kan enggak lah. Tapi gitu, sebenarnya itu gitu. Kalau sebelum masih dunia lain itu seperti itu. Tapi menurut lu apa yang membuat lu akhirnya menjadi santai, menjadi lebih bisa menerima dan berdamai dengan kondisi pada saat di dunia lain? Apa alasannya? Mungkin akhirnya memang ada beberapa pengalaman kayak misalnya mungkin gue ngobrol dengan teman-teman praktisi yang mempunyai kemampuan lebih untuk mendeteksi energi-energi seperti itu, yang akhirnya membuat gue yakin bahwa ada positif ada negatif pasti, gitu kan ya. Yang negatif itu kalau lu nggak mengizinkan, sebenarnya mereka juga akan susah untuk berinteraksi sama lu secara langsung, gitu. Yang positif pun juga gitu loh. Jadi emang lu yang setting boundariesnya, lu yang bikin garis pengamannya sendiri gitu loh. Dan akhirnya memang ya mereka ada, tapi bukan berarti mereka akan selalu mengganggu kita. Biarkanlah kita berjalan beriringan aja. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman lu, terus juga berdasarkan lu ngobrol banyak sama praktisi sepanjang lu bekerja atau di luar pekerjaan lu gitu. Berarti kan kalau kita nggak ganggu, mereka nggak akan ganggu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, misalkan nih ada satu cerita, misalkan kayak gue kan ya gue penakut, kedua gue nggak ada punya niatan buat ganggu lah gitu. Ya udah nafsi aja lu sendiri. Ya kita punya dunia masing-masing gitu. Ada satu waktu gue di rumah, ini kejadian gue alamin sampai gue lari, gue kabur, gue nyamperin bini gue, mau packing jam 2 pagi, mau ke Bali pada saat itu. Bini gue udah tidur, udah packing, posisi tempat tidur, kamar mandi, ruang wardrobe. Gue packing sendiri tuh Kang, packing sendiri, nggak ada handphone, nggak ada apa pokoknya. Lagi beberes. Tiba-tiba gue denger dengan jelas suara kayak frekuensi Kang. Kayak frekuensi radio yang zzz. Oh ya. Gitu. Terus gue langsung, hah? Suara apa itu? Gue dengerin CCTV, nggak ada suara itu. Terus gue handphone gue cari, gue nggak megang handphone, gue nggak bawa handphone ke ruang wardrobe. Itu pada saat gue sadar bahwa anjir ada sesuatu nih. Gue langsung lari ke bini gue bangun bini gue, mohon temenin. Tadi ada suara gitu. Nah itu kalau kayak gitu, menurut pengamatan lo, sebenarnya apa yang terjadi sih? Iya, balik ngomong tadi gara-gara lu ngomong kayak suara radio, gue juga pernah siaran radio tuh. Gue siaran radio tuh malam, tapi bukan horor ya. Siaran radio tuh malam. Ya radio tuh juga banyak. Tiba-tiba gue lagi muterin lagu, dengerin headphone begini, tiba-tiba suara lah, ketawa lah, apa tuh ada gitu, pasti ada beberapa kali gitu. Cuman emang ternyata kan mereka emang frekuensi mainnya. Kalau secara logis ya, kalau kita yang bukan
sensitif seperti Ayu, mereka mainnya frekuensi. Ketika frekuensi itu ketemu, ya mereka akan bisa Ya. interaksi sama kita. Oke. Frekuensi itu bisa diukur dari alat elektronik atau bisa juga sebenarnya frekuensi kita. Makanya kalau tahu istilah rep-repan kan? Iya. Rep-repan. Atau ketika kita sudah setengah antara kita mau tidur sama kita masih bangun, di saat kita ngantuk banget, itulah interaksi yang paling mungkin terjadi karena mungkin frekuensinya ketemu Sama. tuh. Set, bersinggungannya di situ. Oke. Gitu. Kalau lu tanya, ketika gua nggak ada ngapa-ngapain, kenapa ada kejadian? Balik lagi, gua selalu meyakini bahwa mereka itu kan energi bentuknya. Kalau energi negatif, mereka tuh kayak mengkonsumsi rasa takut kita. Ya kan? Jadi mereka mendapatkan energi Ya. mereka semakin besar itu dari konsumsi rasa takut kita. Semakin lu takut, Semakin semakin senang. besar energi mereka karena itu yang mereka makan, Ya. mereka serap. Oke. Mungkin frekuensinya itu apa ya? Rasa takut itu memberikan asupan ke energi mereka. buat Iya, mereka iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Yang akhirnya memang menjadi kita lebih mudah untuk berinteraksi. Oke. Gitu. Jadi emang kita harus bisa ngontrol sebenarnya. Iya. Iya. Which Iya. is buat gua masih sulit ya, Gua sebelum mulai kan kita tadi sempat ngobrol lah Kang, maksudnya ada masa gua berani, ada masanya gua Takut. takut Iya. gitu. Ya gua normally jadi gua aja gitu, Iya. being me. Tapi mundur sedikit nih. Tadi lu ngebahas masalah frekuensi. Kayak gue belum pernah ceritain di mana-mana nih. Jadi waktu kemarin prediksi sama bedain, kita bedain trip ke New Iya. Zealand. Kita kan pakai alat Headset komunikasi. ini. Iya, heeh. Jadi di tengah perjalanan siang-siang itu 2 kali Bun, ada suara cewek Masuk. di headset ayah masuk. Halo ini siapa? Gitu. Hah? Halo, ini siapa? Iya. Padahal lagi di New Zealand. Di New Zealand. Iya. Orang Indonesia. Merinding gue. Cewek. Lah, ini siapa? Ayo gituin. Gak jelas. Kata dia gitu. Mati. Sumpah. 2 kali. Terus tiba-tiba masuk lagi tuh. Suaranya sama. Sama. Halo ini apaan nih? Hah, apaan? Karena kan lah handphone Nggak connect lah. nggak gitu. connect Iya. dong, nggak connect gitu. Ayo bukan lagi dengerin lagu, enggak, Ini lagi naik motor ya? naik motor. Ini lagi konvoy. Duh. Terus sama, pokoknya dialognya intinya sama kayak dia ngerasa bahwa Ayah nelpon dia, Ayah ngerasa bahwa lah lu Yang kok masuk ke line Masuk. gue? Ya, Iya. 2 kali Kang. Dari itu gue sampein ke teman-teman, terus sampai teman-teman gini, itu kali lu nelpon Kepencet. Iya. lah gue nelpon siapa? Iya. Kan nggak Iya, nggak di- beda. Bisa Tapi dari waktu itu handphone. diiniin nggak? Enggak, Ayah nggak sambungin, nggak sambungin ke handphone. Logikanya gini, kalaupun Ayah sambungin ke handphone, kalaupun Ayah kepencet, Orangnya bakal Ada- bilang, kenapa Wen? Enggak, Iya ada dong. bunyi telepon. itu paling logikanya- tapi logikanya itu. Oke, Dia nelfon ya. kepencet, misalnya kepencet nomor Iya dong. saya Iya, gitu iya, kan. betul. Oh Wen ini nelfon, kenapa Iya. Wen? Gitu. Nah. Pasti Iya, kan iya. gitu. Kenapa Wen? Lu telepon gue dan Heeh. Ayah kenal. Iya. Betul. Lah ini kayak sama-sama orang bingung. Halo? Iya. Halo? Ini siapa? Ayo gituin. Lah, ini siapa? Lu yang telepon. Dan kadang-kadang lu pikir nggak kalau mungkin saja itu energi yang ada di sana. Kan kita banyak mitos ya, 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 bahwa ya. energi yang nempel sama lu misalkan gitu ya, nggak bisa nyebrang katanya. Betul. Katanya nggak bisa nyebrang. Iya. Mitosnya juga kan katanya hantu-hantuan segala apa tuh kalau siang nggak ada. Betul. Mitosnya, ya kan. Pernah kepikiran nggak mungkin aja sebenarnya mereka bisa nyebrang? Caranya siang toh juga ada, Iya. Betul. iya kan? Dan mungkin nggak karena mereka bentuknya energi, mereka kan menyerapnya energi lu juga. Makanya lu bisa memahami apa yang diomongin. Mungkin energi sebelah, energinya sana. Jadi gue merinding lagi Kang. Ya, 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 ya. Iya kan, energinya New Zealand sebenarnya. Tapi karena dia menyerap energinya Wendy ya itu kan multi frekuensi ya, kita nggak pernah tahu ya. Makanya kan kalau lu perhatikan, ketika kita berbincang sama orang-orang yang bisa melihat seperti ini, gue ngobrol sama Ayu misalkan, yuk di sebelah situ lihatnya apa? Mungkin Ayu akan bilang, gue ngeliat kayak sosok kuntilanak. Ketika gue ngobrol sama orang yang punya kemampuan lain, kemampuan yang sama, mungkin dia interpretasinya beda. Oh enggak, gue ngeliatnya genderuwo.
Ya. Karena mereka sebenarnya bentuk energi dan bagaimana energi itu menginterpretasikan ke dalam otak kita, frekuensi otak kita untuk kita melihat sosoknya seperti apa. Ya, ya. Oke. Jadi kebayang nggak ketika lu melihat sosok-sosok itu, ya apa yang kita interpretasikan ke dalam visual kita lah yang keluar, Oke. gitu. Itu yang mungkin terjadi. Bisa aja itu sebenarnya energi New Zealand, tapi karena menyerap energi lu, makanya dia bisa pakai bahasa Indonesia. Anjir, Kita kan nggak tahu. gila Betul, sih betul. itu gila sih Kang. Karena maksud gua sampai kesel, bukan kesel ya, kayak kok bisa. Satu tuh yang bikin gua deg-degan adalah, loh kok bisa masuk frekuensinya, Nah, sementara yang denger cuma gua Kang, iya. yang lain enggak. Ya karena kan frekuensi radio itu kan emang lebih gampang buat mereka intercept. No, I mean, kenapa teman-teman yang lain nggak denger? Kenapa cuma di headset gua? Mungkin nggak lu lebih sensitif karena lu udah sering sama Ayu yang sensitif juga. Tar dulu ya, Make tar dulu ya. sense, ya. Gua rudut ya. Make Gua sense, rudut. Maksudnya dari betul. teman-teman yang lain. Coba teman-teman Iya yang lagi. lain, apakah Iya kehidupan lagi. dari teman-teman prediksi dan bedain itu siapa yang berkecimpung di dunia horor sering? Nggak ada kan? Yang punya pasangan sensitif terhadap Iya. energi itu, Yang punya ketertarikan kayaknya. ketertarikan juga enggak. Ya mungkin karena ya balik lagi gue pas zaman masih dunia lain itu kan memang semakin terasa. Iya. Ya. Gue bisa lagi berdiri di sini. Gue cuma tanya kayak sebelah kiri ada ya. Tapi gue nggak melihat apa. Oh iya benar-benar gitu. Apa yang lo rasain Kang? Ketika lo bilang sebelah kiri ada nih. Apa sih? Oh, berasa kepanggil aja matanya. Berasa kepanggil aja Iya. matanya. Kayak energinya gimana sih? Kayak beda aja, Iya, ya kan? iya. Itu juga yang lo rasain. Iya. Ketika gue lagi syuting masih dunia lain zaman dulu, ya itu, gitu loh. Bahkan kejadian masih dunia, ya kayak tadi gue sempat cerita gue lagi syuting di salah satu di area di Bandung, gue pakai handheld, belakang gue kotor nih, gue pengen dong ke praktisi. Iya. Begitu nyala, dindingnya kosong ternyata. Jadi kan gue masuk ke daerah, ya lu kebayang kita masuk kan gue syuting lokasi-lokasi terbengkalai. Iya. Nah, orang kan coret-coret graffiti yang Iya. gambar-gambar nggak Betul. jelas kan, kita anak broadcast pasti aduh Iya. kotor Iya, nih pengen. iya. Oke yuk kita nyalain lampu, tek lah terang lampu Bersih. bersih dindingnya. Itu Yang lo lihat apa? perempuan. Jadi kayak gambar kepala perempuan dengan kayak kondean Jawa gitu. Tapi ternyata waktu itu siapa ya praktisi Citra, kalau nggak salah Citra Prima. Dia ngomong, enggak tenang Nick, itu sebenarnya yang jagain lu. Cuma pengen tampil aja gitu, pengen ngasih lihat ke lu. Karena habis itu kan gue record kan, habis itu gue playback, nggak ada. Ya, dan mungkin itu emang yang ngejagain Om, karena kan kalau ditarik mundur yang tadi main jelangkung itu kan cewek juga kan? Iya, dan sebenarnya kalau tarik mundur lagi, buyut gua itu baca kartu tarot. Oh. Emang dikasih baca kartu tarot, dia bisa. Oke. Buyut darah langsung tuh neneknya ayah artinya, neneknya ayah itu emang baca kartu tarot. Gitu. Dan berapa kali sebenarnya adalah kadang-kadang kan kita ketemu dengan praktisi yang bisa memvisualisasikan, gitu kan ya. Berapa kali tuh kalau gua ketemu ada orang ngomong, iya lo yang jaga tuh gini. Habis itu kalau ada yang gambar nih, keluar gambar nih, tak. Ya emang sosoknya itu sosok buyut gue. Sosok buyut gue emang. Jadi gue ada beberapa gambar yang digambarin. Ya ibaratnya kalau istilahnya penjaganya gitu kan ya. Itu emang iya, tapi nggak nempel terus katanya gitu. Jadi kelilingin keluarganya. Oke. Ya, jadi bisa hilang, bisa Bisa Ya, hadir, bisa itu. Dia mungkin Gitu. hadir pada saat Lagi anggota apa? keluarganya ada yang membutuhkan kali ya. Iya, iya. Jadi kayak dia ya udah dia bagi semua energinya untuk Untuk bantuin. yang- iya, anggota iya. keluarganya. Ya makanya pas gue zaman masih dunia mungkin dia mikir, wah ini energinya sering bersinggungan ya main negatif Ya. gitu kan. Sepertinya harus aku Harus pantau, dijagain dia ya. dipantau. Mungkin Oke. dia ngasih tahu lu tenang ada gue gitu. Ya, betul. Gitu. Iya, Tapi lu ngerasain energi itu bahwa ketika ada sesuatu yang waduh kayaknya Berat nih. berat nih, tiba-tiba kayak hilang aja gitu. Kalau itu biasanya gue grounding akhirnya. Ambil energi bumi lah, maksudnya
nyalurin kan energi kita tuh ada positif negatif, kita ke bumi juga lah gitu loh. Maksudnya biar energinya ibaratnya kesetrum listrik kan Iya. lu kaki kiri kaki Iya. kanan mesti nyambung ke lantai kan. Iya. Itu biar Iya. keluar aja. Oke. Gitu. Kalau gua tuh biasanya gitu. Habis syuting juga gitu. Gue penasaran, gue pernah dengar istilah grounding ini, tapi apa yang dilakukan? Oh, kalau gua sih tidak menerapkan secara full konseptual grounding. Cuman gua believe bahwa memang alam ini punya energinya. Ya. Jadi gue biasanya lebih memilih untuk tangan gue setidaknya dua-duanya tuh nyentuh ke alam. Oke. Gue nyentuh ke alam. Gue nyentuh ke, ya entah itu pohon, entah Iya. itu tanah, Iya. pokoknya alam langsung. Ya karena kan kalau gue mau buka sepatu lagi syuting nggak mungkin Iya, kan, gitu betul. kan. Jadi tangan gue nyentuh, udah gitu gue cuman ya dalam hati aja yuk kita rilis energi negatifnya, kita ambil energi positifnya. Gue sih akhirnya menerapkan itu aja dulu, gitu loh. Tapi Ya. selama lu syuting dunia lain, apa episode yang paling lu inget banget yang wah ini sih serem banget sih. Ini mah terbaik. Horor gitu ya. Iya. Ini terbaik lah dari sepanjang karir lu di dunia lain. Ya gue pernah ada kok momen beres syuting tiba-tiba salah satu kru malah manjat pohon pak. Itu ya teman kan udah off cam ya jadi udah nggak bisa Ya. ditayangin. Abis itu gue pernah yang lihat itu kaki gue pernah dipegang. Pokoknya gue tuh lebih sering interaksi memang sama sosok-sosok energi yang either itu anak-anak Oke. atau kolonial. Karena mungkin ya gue nggak tahu kalau kata salah satu praktisi gara-gara lo kan ada darah Eropa ya Nick ya Oke. gitu. Mungkin somehow it attracts itu menarik gitu loh. Oke. Tapi kalau yang sampai saat ini yang gue inget sebenarnya ada satu lagi kejadian cuman emang gue jarang banget untuk menceritakan ini dan gue lebih memilih untuk sebenarnya I keep it for myself gitu ya. Gue syuting di daerah Jawa Barat, Subang. Oke. Oke. Tiba-tiba salah satu peserta lagi uji nyali duduk, duduk nih, duduk diem. Aturan kita adalah begitu dia sudah tidak ada komunikasi selama 2 menit, 3 menit, kita harus jemput, Oke. samperin. Begitu samperin, udah dia cuma duduk doang, tenang, gitu kan ya. Gue samperin dong, wah ini udah masuk nih. Udah kelihatan lah gitu, Iya. lu langsung bisa melihat bahwa Iya. ini bukan sosok Iya. ini. Gue tanya dengan siapa, gitu kan ya. Gak ngomong, gak apa. Cuman tiba-tiba gini, niat doang nih. Nangis. Nangis. Gak ada ngomong, gak ada apa. Dan selama ini gue ngurusin peserta-peserta yang kesurupan, gue pegang begini segala apa gitu kan gue buat nahan Iya. ya. Iya. Gue nggak masalah. Oke. Yang tadi nangis tiba-tiba gue pegang dong, tek, zer, naik ke sini pak. Anjrit. Tapi energinya bukan energi negatif, bukan yang Oh kekerasan, ya ya. bukan kekerasan. Jadi yang gue rasakan itu begitu gue pegang, mungkin nyamber ke Iya, guanya gue iya. nggak ngerti. Yang gue rasakan itu energi pilu sedih. Pilu sedih. Itu tuh sampai bener-bener gue nahan. Itu malah buat gue tuh itu lebih berkesan buat gue. Itu lu coba berkomunikasi. Gue coba berkomunikasi, Kenapa? berapa gue tanya nggak dapet. Emang gue nggak dapet. Oke, dia oke. dia Ya. kadang-kadang Dia nutup, energi iya, itu iya. nggak bisa ngomong gitu. Iya, loh. iya, Dia nggak bisa betul. gitu loh. Iya, iya. Dia cuman menampilkan kesedihannya aja. Gitu. Itu dan gue nggak dapat. Tapi memang akhirnya gue lupa praktisi siapa yang bertugas di situ. Jadi kayak korban kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup. Oke. Gue lupa waktu itu. Sejujurnya gue agak lupa apakah korban kecelakaan atau korban seksual yang meninggal gitu. Yang akhirnya memang ya udah dia cuma memberikan ratapan kesedihannya dia. Gitu. Malah buat gue itu lebih Nah merinding. itu iya betul. Jadi kan, Daripada ngomong ya. tapi kejadian juga di Bunda kan waktu Iya, waktu itu iya. belum lama. Jadi temennya dia. Jadi gue ada kan gue seneng graffiti Iya. gambar Kang. Waktu itu gue bikin lah event di sini buat silaturahmi ngobrol sambil gambar bareng gitu. Ada salah satu temen yang dia tinggal di luar Pulau Jawa, kebetulan lagi merantau di sana, kecelakaan Kang. Poinnya adalah yang tabrakan sama dia meninggal. Oke. Dia lumayan ya Mm-mm. cedera
sampai operasi mata dan segala macam ya. Udah parah, termasuk parah, kakinya juga sama, luka bolong dan segala macam. Pokoknya operasi lah. Datanglah ke sini dia, cerita lah, yo gini. Ayu langsung dengerin kan, semangat ya kalau kayak gitu-gitu, semangat tuh. Sebelum dia masuk ke dalam, Ayu terus Bunda ngomong apa? Apa ya, lupa. Ke temen gue tuh kayak ngomong gini, kasihan tahu, dia bilang gitu. Oh iya, iya. Kasihan iya. tahu gitu. Dia mau Bentuk kayak- penyesalannya besar. Iya, Iya. dia tuh menyesal banget tahu. Kata dia gitu, kata Ayu gitu tuh. Terus temen gue yang, Kak Ayu, apaan nih? Iya tahu, kasihan tahu. Gak lama masuk nih ke dalam. Gue sholat maghrib apa isya gitu, pokoknya masuk ke dalam. Selesai sholat dia di situ. Ya dalam hati gue, kenapa ini? Masuk. Kenapa? Sedih banget, sedih. Nggak kemasukan Kang. Oh. Cuma kayaknya Dapat energinya, Iya, iya. lo dapat ceritanya ya. iya, dapet ceritanya. Jadi kayak Ayu tuh kayak nyampein dia tuh nyesel banget tahu. Dia tuh nyesel banget. Ayah dia tuh nyesel banget. Kenapa? Apa maksudnya pengen minta maaf sama si temen Iya, gue iya. gitu. Habis itu disamperin sama Ayu, disamperin. Masih nangis gitu, masih nangis. Udah ngomong apa sih? Kasihan tahu. Ya pokoknya dia, aku menyampaikan bahwa dia minta maaf, penyesalannya gede banget. Ya itu sampai, ya pokoknya intinya ya penyesalannya besar sekali yang aku rasa ya. Iya. Dan dianya juga sampai ikut nangis gitu kan. Iya, temen gue jadi ikutan nangis gitu karena ya kan dua-duanya sebenarnya sama-sama Ya, korban lah ya, kecelakaan lah, kecelakaan Ya, lah karena ya, dia gitu. sempat mimpi apa-apa gitu setelah. Habis kecelakaan itu. Iya, Oke. mimpi apa gimana. Tentang si korban ini kan. Iya. Iya. Orang gua kan habis masih dunia juga berapa kali kan ikut syutingnya Sarah kan. Oke. Gitu. Itu pun juga ada beberapa kali gue berasa gitu loh, masih berasa gitu loh. Dan kadang-kadang ya emang energi apalagi gue lebih nggak kuat kalau mendapatkan energinya adalah energi sedih. Gue lebih bisa menghadapi lu energi negatif yang mau marah-marah. Sikat sini, ayo berani sama gue. Oke. Gue malah berani gitu untuk ini barrier gue. Tapi Iya. begitu kalau udah yang kesedihan itu gue nggak bisa tuh. Pasti langsung kena ke gue langsung. Oke. Maksudnya kenanya tuh ya Iya. Lebih berat. gue gini, kesurupan aing penguasa di dia gitu ya ibaratnya. Gue nggak gemeter, nggak merinding, Iya, nggak apa. Iya. Tapi begitu yang das duduk diem aja, itu lebih kena di gue. Gue lebih yang kayak, oke, ini gue harus memperlakukannya dengan lebih baik. Oke. Mungkin karena hati ya Iya. ininya ya. Jadi gue tahu, oh ini dia tuh dalam masa kehidupannya mungkin sedih, Ya. ada kesedihannya, ada kekecewaannya, ada apa. Jadi kenapa kita nggak memperlakukan dia untuk lebih menghargai? Nah, prinsip kita hidup zaman manusia kan manusia, masa kita nggak bisa untuk menghargai mereka yang punya kendala dalam kehidupannya itu gitu. Betul. Iya. Berapa tahun sih Om? Cukup setahun tapi seminggu 2 kali, udah gitu setiap kali syuting acara HUT 5 jam. Gue berasa uji nyali itu kayak acara HUT-nya TV 5 Iya. jam. Karena lama kan. Iya, belum Pernah ada yang uji sampai ngikut nyali. gak sih Om? Eh, Pulang iya. ngikut Iya. gitu. Pulang ngikut itu sempat menjadi ketakutan gue. Itu sempat Iya menjadi kan? ketakutan gue dong gitu kan. Berapa kali gue pernah di hotel, di kamar hotel, lagi mau tidur, tiba-tiba ada yang aneh-aneh segala apa, tapi udah cuek gitu. Sampai pernah sekali ada bahkan gue lagi syuting itu pas 2015 gue balik lagi udah mulai taping, lagi mau tidur tiba-tiba kaki gue ditepak. Saya kamar selalu sendiri, ya kan? Saya kamar selalu sendiri, mati lampu segala. Si anak pemberani dong, udah uji nyali gelap-gelapan, tidur juga harus gelap-gelapan, mau tidur nyenyak gitu kan Iya, kita kan. betul. Tak, lagi tidur, set. Tiba-tiba, itu dia frekuensinya mungkin pas gue udah capek banget. Iya. Tapi gue berasanya sebenarnya itu bukan energi dari lokasi syuting, energi Dari hotelnya, situ, ya. energi hotelnya memang yang ada di hotel. Oke. Teng, tak, di bagian dengkul sini kayak ada yang mukul, Iya. tak gitu kan. Seger. Habis itu gue cuma bilang, mohon maaf, gue nggak bisa komunikasi. Tahu gue waktu itu syutingnya sama Sarah sama Citra, dua-duanya tuh praktisi aja yang hadir gitu.
Sarah di kamar segini, Citra di kamar segini. Kalau lo ada yang mau disampaikan, tolong ke kamar yang itu aja karena gue butuh tidur. Karena lu salah kamar. Salah kamar, gue cuma bisa merasakan, gue tidak bisa itu yang namanya untuk berkomunikasi lo ngobrol sama gue. Gitu. Coba kamarnya. Habis itu paginya pas breakfast, salah satu dari mereka komplain sama gue. Oh, Disamperin. Disamperin bener. beneran. Salah satu dari mereka tuh komplain, lo semalam ngirim siapa kamar gue? Ya mana gue tahu, gue mau tidur kaki gue dikeplak. Ya tapi akhirnya kita karena udah berjibaku dengan program horor, akhirnya kadang-kadang kita menghadapi horor itu dengan humor untuk menekan rasa takut. Betul. Gitu loh sebenarnya. Jadi akhirnya gitu, Pak. Suka emes sih sama orang-orang yang "Ih, gila berani ya gitu, berani untuk udah kali capek gue mau tidur gitu. Ya butuh itu mungkin Iya. sebenarnya. Iya kali ya. Butuh itu sebenarnya. Maksudnya Ya, gue jangan set sampai the boundaries ngalamin juga sih. Iya nggak, set the boundaries saja. Ya. Bahwa ya udah kalau ada waktunya lo mau ganggu gue silakan, ada waktunya jangan ya gitu loh. Ya beda kalau misalnya Betul. gue muka dia langsung berubah lagi gitu kan. Maksudnya ganggu gimana? Enggak, maksudnya gini. Kalau kayak versinya Ayu gitu ya. Ayu ini ya ada waktunya dia bisa berinteraksi, ada waktunya dia juga harus batasin kapan. Jangan terus-terusan. lo pasti akan capek juga gitu kan. Capek. Ya begitu kita yang sebenarnya santai, lay low gini, ya mungkin kita setting boundariesnya aja, ya udah jangan diganggu gitu. Iya. Orang, Pak, di rumah gua ada, Pak. Di rumah gua tuh ada ya pasti ada lah, semua Pasti. tempat pasti ada gitu Ya. kan ya. Cuma kan prinsip gua ya nggak bakal diganggu guanya. Temen gua datang, jadi waktu itu temen gua datang nongkrong nih. Dia nongkrong sama nongkrong ngobrol, anak-anak gua pada minta tidur. Oke, gue temenin tidur anak-anak gue. Dia ngobrol sama bini gue. Ibaratnya tuh ini area anak ini rumah, ini tempat nongkrongnya lah gitu kan ya. Set, gue nemenin anak-anak tidur. Tiba-tiba tuh salah satu temen gue itu yang lagi nongkrong sama bini gue ngeliat, oh si Niko udah keluar tuh, anak-anak udah tidur. Gitu. Jadi udah arah ke sana. Tapi gue nggak muncul-muncul. Ya. Gue nggak muncul-muncul, Pak. Gue ketiduran sama anak gue padahal. Dan lo tau yang lebih gongnya lagi. Kan jadi akhirnya mereka ngobrol berdua dong. Tapi kan mikirnya si Niko tuh datang udah keluar dari pagar gitu kan ke sini. Tapi kok nggak nyampe. Oh mungkin balik lagi kali anak-anak tidur. Padahal gue nggak keluar kamar sama sekali. Gue ketiduran sama anak-anak. Bokap gue, almarhum bokap gue itu ngelihat bini gue lagi ngobrol bertiga sama gue. Padahal gue nggak di situ. Bokap gue besoknya ngomong bahwa ya semalam aku lihat kok kalian ngobrol bertiga tuh sampai tengah malam lewat. Padahal tengah malam jam 9 gue udah tidur sama anak-anak. Ketiduran gue nemenin anak-anak tidur. Padahal yang ngobrol itu cuma berdua, istri om sama temen om. Iya. Tapi bokap gue ngelihatnya adalah mereka ngobrol bertiga. Iya, di rumah kita juga gitu kan dulu. Iya. Sering banget yang muncul itu sosok aku. Yang menyerupai. Iya, menyerupai. Gitu. Iya. Itu. Ya kan. Ya energi-energi di rumah itu kan biasanya energi-energi. I do believe bahwa energi-energi yang ada di rumah itu kebanyakan adalah energi-energi positif yang menjaga kita. Betul. Ya makanya tadi gue sebenarnya ada beberapa nanya, ketika lu berinteraksi dengan yang ada sosok di rumah, gitu ya, ada orang-orang yang di rumah yang dikasih lihat berapa banyak persentase yang orang-orang yang merasa terganggu itu yang ternyata di akhir-akhir mereka bermasalah sebenarnya. Iya sih. Iya lagi. Iya. Pernah kepikiran gak lo? Iya benar. Iya Ternyata lagi. mereka bermasalah. Iya lagi. Iya. Mereka diganggu karena mereka punya energi negatif. Iya lagi Kang, anjir baru sadar lagi. Pernah kepikiran gak lo? Mereka hadir di rumah lo untuk ngejaga lo, sehingga ketika ada energi negatif yang datang ke rumah lo, mereka ngejagain lo. Iya benar. Makanya mereka gangguin orang-orang yang punya energi negatif. Iya lagi. Betul. Kita nggak bisa ceritain lagi orangnya itu lagi. Ya, Bener tapi lagi. iya kan, gitu. Berapa banyak yang kayak begitu? Iya. Makanya orang kadang-kadang gue kadang-kadang sering kasihan dengan energi-energi itu. Mereka sering dikambing hitamkan atas sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan, padahal belum tentu salah mereka. Mungkin mereka niatnya baik. Iya. Gak selalu kok energi itu niatnya negatif. Iya. Cuman ya karena kita grew up dengan cerita-cerita negatif, ya akhirnya selalu kita menegatifkan itu, padahal belum tentu. Gitu. Ada kok positifnya mereka. Betul. Padahal yang negatif diri sendiri. Bisa yang negatif itu diri sendiri gitu. Jadi gua lagi yang kena. Iya. Gitu. Ya, menyambung karena gini, gue pernah ke psikolog ya. Pokoknya intinya dia bilang gini, misalkan dalam sebuah kasus
Kenapa kamu Mas Wendy takut begini? Kenapa? Ya karena aku takut kalau aku begini nanti begini. Ada efeknya begini. Efeknya begini. Ini begini. Nanti kalau udah begini ujungnya begini. Ya ujungnya lebih parah lagi. Terus kata psikologi gini. Tahu dari mana? Kalau nggak dijalanin. Satu, kedua, kenapa bisa berpikiran seperti itu? Iya, soalnya apa yang aku lihat di film, apa yang aku dapat informasi, apa cerita yang aku dapat selama ini, kalau misalkan orang nempelin tangan ke api, tangannya pasti kebakar. Betul. Gitu. Itu kan informasi yang aku dapat Iya. gitu. Iya, tapi pernah dijalanin belum? Enggak. Ya kan itu cuma informasi. Jadi makanya kadang-kadang bener loh. Kayak too much information tuh malah bikin kita jadi nggak bisa memutuskan sebuah hal tuh dengan bijak loh. Iya, I do agree. Iya, Jadi kadang-kadang sebenarnya reaksi kita terhadap sesuatu ditentukan oleh bukan pengalaman kita, tapi data yang kita punya nih. data yang kita punya aja yang kita olah. Oh, kalau udah pasti bangkunya Iya. bergerak udah pasti ada setan Iya. gitu. Gua aja sekarang jujur ya, setiap kali ke lokasi ada yang dikait-kaitkan dengan kejadian mistis, gue cek dulu logikanya. Oke. Ya. Gue akan ngecek dulu logikanya, gitu loh. Orang gue pernah satu kejadian yang agak sedikit ini tiba-tiba warga sekitar rumah gue gitu, RT datang, Pak, tahu nggak ini si ini meninggal nih katanya ketempelan kuntilanak. Meninggalnya karena Ketempelan ketempelan kuntilanak bilangnya gitu. Hah? Kok bisa gini? Itu zaman-zaman gue udah masih dunia lain. Gara-gara gue udah masih dunia lain, jadi orang berpikir bahwa gue tuh selalu punya ilmu Iya. itulah gitu kan ya. Iya, ini ketempelan kuntilanak. Hah, gimana ceritanya ketempelan? Iya, sampai akhirnya tuh dia sering nongkrongnya di situ. Ada yang tempat air. Kalau itu kan ada air yang MCK yang kayak gitu-gitu kan ada itu. Oh iya, nongkrong di situ. Udah itu 2 minggu segala apa, tiba-tiba kayak ketempelan, mimisan lah segala apa gini. Oke, udah meninggal orangnya. Udah. Sebelum meninggal sempat dirawat rumah sakit nggak? Enggak sih, karena keluarga bilangnya ketempelan gini. Pernah cek darah nggak? Trombosit kali DBD. Dan ternyata emang DBD sebenarnya, tapi karena dia tidak diselamatkan secara medis, trombonya ngedrop abis-abisan. Oke. Gitu. Ya maksudnya, ya itu dia balik lagi, jangan mengkambing hitamkan dan coba untuk cari penjelasan logikanya dulu. Betul. Kalau memang lu nggak ketemu, ya mungkin memang ada energi yang tidak kita ketahui. Iya. Gitu Ya. loh. Kuntilanaknya jadi kayak ya Kasihan kalau kan? lagi yang kena. Kalau anak-anak lu sendiri, Kang, Hmm. pernah gak mereka selama di rumah atau istri punya pengalaman dan lu pada akhirnya dengan Menenangkan. pengalaman lu menjadi penenang terbaik buat mereka? Kalau istri gua mungkin dia juga grew up-nya itu kan bener-bener di daerah pedesaan ya. Pengalaman-pengalaman dia dipindahin kamar. Lagi tidur pindah kamar. Bapaknya kali. Enggak. Jadi dia cerita sama gua pas zaman kecil tuh dia kamarnya berentet begitu. Dia tidur di sini kan ruang tamu. Dia tidur di sini, tiba-tiba berapa jam kemudian dia tidur di sebelah situ dan gak ada yang mindahin. Pindah kamar. Dibopong aja dipindahin. Ya Dibopong, dipindahin, aduh. jadi akhirnya begitulah gitu. Tapi istri gue juga mungkin akhirnya kita punya prinsip bahwa yuk kita cari penjelasannya dulu. Gitu kan. Kalau anak-anak tuh agak-agak ajaib sih jatuhnya. Karena kan habis itu mereka grow up dan segala apa. Masih ada orang-orang di sekitar gue yang mengetahui gue nge-host masih dunia lain, gue kadang-kadang ikut DMS segala apa. Jadi mereka tahu tuh interaksi gue dengan energi-energi gitu kan. Mereka nanya sama gue segala apa. Gue bilang ya kalau mereka nanya pernah lihat nggak? Gue nggak pernah lihat. Yang lihatnya di kamera gitu kan. Tapi gue nggak pernah lihat secara langsung gitu kan ya. Mereka akhirnya take it easy sih untungnya. Oke. Take it easy. Akhirnya memang mereka membawa itu dengan ya udah dibawa santai aja. Gitu ya. Iya. Jadi akhirnya lebih ke arah situ aja sih. Ya berarti anak-anak juga nggak ada yang kayak Takut. Kayak begitu enggak. Gue pernah bikin konten di YouTube gue waktu itu. Sebenarnya konten itu ngebecandain si jurik-jurik ini. Jadi emang jadi ada talent dengan dandanan setan, tapi kita ngobrol. Tapi esin inilah gitu kan. Ya. Kan teman-teman gue yang datang kayak saya datang pada make up semua kan ya, kunti lah segala apa. Mereka mah ketawa-tawa aja ngelihatnya malah anak-anak gue jadinya. Mungkin akhirnya itu yang gue ciptakan. Buat anak-anak karena gue nggak mau mungkin karena gue nggak mau mereka selalu akan mengaitkan dengan
hal-hal Hal-hal, mistis, ya. mereka harus belajar juga bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa lu jelaskan secara logika, Ya. tapi ada hal-hal yang harus bisa lu jelaskan secara logika. Ya, ya, Dan ketika ketakutan lu itu yang menguasai, maka logika itu akan tersampingkan dengan sendirinya. ya, ya, Gitu. ya. Bagaimana caranya lu nggak takut? Pada akhirnya kita yang memilih. Iya. Tapi pertanyaan deh, yuk lo kan artinya sudah mulai berinteraksi nih ya, iya dong. Lu udah mulai bisa membatasi belum? Apa akhirnya? Enggak, makanya gue penasaran. Dia tuh sebenarnya. kalau Ah. dari point of view gue ya, Nah. dia tuh justru yang gue bikin gue khawatir, Kang. Dia tuh nggak ngebatasin diri. Jadi kadang-kadang dia tuh pengen. Rasa Penasarannya cari- tinggi ya. penasaran aku gede. Itu tuh pertanyaan tuh. Kenapa Iya. muda lebih memilih untuk berinteraksi dengan Iya. maksudnya lo mau nggak sih untuk membatasi, karena kan maksudnya ada orang-orang yang memang lo membiarkan mereka untuk gini, kalau berinteraksi cuma nantangin kayak begitu masih mending, tapi kan lo beberapa kali artinya udah mulai bersinggungan untuk jatuhnya masuk tren segala apa gitu kan ya. Lo bisa membatasi nggak? Udah bisa membatasi belum saat ini atau belum? Belum. Oh, itu yang agak PR sih buat lo, Wen. emang itu yang PR buat gua. Dia belum bisa membatasi. Iya. Pada akhirnya kalau dia sudah bisa membatasi, dia akan bisa memilih siapa dia mau berinteraksi untuk yang diizinkan, siapa yang untuk nempel gitu kan. Tapi selama dia belum bisa, ya selamat berjuang, Pak. Itu yang terjadi dengan bintang tamu. Selamat berjuang. Dengan bintang tamu sebelum lu gitu. Dia bisa jelasin bahwa ada sosok ini gitu. Tapi begitu udah menit keberapa, gua ngeliat dari gerak-geriknya udah berbeda, senyumnya udah berbeda, tatapan udah berbeda. Gua udah kalau ngeliat Ayu udah mulai tengok kanan, tengok kiri tuh kayak Ya tapi kan di ruangan ini juga emang ada. ya memang. Iya kan? Bukan Gue tahu sebenarnya di mana. Akhirnya ya itu dia, mungkin keasah nggak keasah, tapi gue tahu arahnya di mana sebenarnya. iya itu kalau di ruangan ini memang ada. Tapi kan iya. ini interaksinya sama yang ikut sama bintang tamu. Oh. Yang buat dia tuh kayak Oh, gue inget satu Pak. Satu cerita Pak, gue baru inget. Interaksi sama yang di bawah bintang tamu kan. Kenapa gue akhirnya tahu siapa yang ngejaga. Jadi gue ternyata dua yang ngejaga. Ada dua yang ngejaga. Satu dari sisi bokap, satu dari sisi nyokap. Nah nyokap gue Jerman. Oke. Pure Jerman Pak. Oke. Bule. Bule sebule-bulenya. Oke. Ya, gue tidak bisa bahasa Jerman. Oke. Oke, gue tidak. Ya, gue cuma bisa VK, yang kayak gitu-gitu standar lah gitu ya. Tiba-tiba, pas zaman gue kuliah, temen gue itu pernah bilang, Nick, lu tuh ada yang nempel, ngejagain, cowok, tinggi, putih kayak bule. Ada pesan yang mau disampaikan sama lu. Dia bilang gitu sama gue. Apaan? Gak tau. Gue ambil kertas sama pensil. Oke, gue ambil kertas, gue ambil pensil. Ya kan, lu tutup mata nih, tutup mata. Bisa sama dia tuh gue dipegang dari belakang gini, tek gitu. Lu tutup mata, lu biarin tangan lu nulis. Gue tutup mata, set, tangan gue nulis Pak. Tapi gue sadar, tangan gue nulis. Dan gue yang nulis, bukan teman gue, tapi gue. Bes, kelar. Danik udah, taruh. Gue buka mata. Tulisannya dalam bahasa Jerman Pak. Tulisannya dalam bahasa Jerman yang gua aja nggak paham artinya apa. Oke. Gue bawa ke nyokap, ini artinya apa? Terus? Nyokap bilang begitu baca, ini kamu dapat dari mana? Akhirnya gue ceritain. Nyokap gue kan ya bule, nggak percaya begituan ya. Iya. Gue ceritain segala apa. Intinya adalah lu harus jaga perbuatan baik, jangan menyakiti orang lain, hargai sesama. Tapi dalam bahasa Jerman yang gue tidak kuasai sama sekali. Dan lu mata lu tertutup pula. Mata gue tertutup. Itu di momen itu gue sebenarnya akhirnya percaya bahwa emang ada energi itu yang gue tidak bisa kontrol. Tapi gue baru inget itu makanya. Pas lu bilang, tadi lu bilang itu, gue, oh iya gue pernah kejadian itu. Bisa gitu bahasa Jerman. Iya. Gimana, mau coba Pak? Enggak, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Buat siapapun kalian yang menonton, yang punya pengalaman, silakan di-share di kolom komentar. Yang punya kemampuan juga, semoga kemampuannya bisa diasah dengan baik. Ya, diasah dengan baik, dipergunakan dengan baik juga. Nico Oliver, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you Kak. Thank you. Terima kasih banyak Om. Sama-sama.